untuk mempermudah kita menyelesaikan soal ini, maka kita akan menandainya anggota A ataupun anggota B yang sama. Di sini bisa kita lihat yang pertama adalah 1. 1 merupakan anggota himpunan A juga sekaligus menjadi anggota himpunan B. Kemudian yang berikutnya adalah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan channel Jejak Mas Guru. Kali ini kita akan belajar matematika pada materi himpunan kelas 7 kurikulum 2013, buku edisi revisi 2018. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal pada Ayo Kita Berlatih 2.7, yang dalam hal ini kita akan membatasi 2 permasalahan saja, yaitu yang pertama adalah kita akan menentukan anggota-anggota dari irisan 5 item ini, yaitu dari A sampai E. Kemudian yang kedua kita akan membahas 3 permasalahan, yaitu permasalahan pada A, B, dan C tersebut. Baik, mari kita akan mencoba untuk menyelesaikan persoalan ini satu persatu, di mana nomor 1 yang item A dulu. Item A, pertanyaannya adalah kita suruh menentukan irisan A dan B. Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita tulis dulu apa yang diketahui, di mana di situ himpunan A itu terdiri dari 1 sampai dengan 8, sementara himpunan B itu adalah 1, 3, 5, 7. Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka yang perlu kita pahami dulu apa itu A irisan B. Yang dimaksud dengan A irisan B itu adalah jika anggota A dan anggota B itu mempunyai anggota yang sama. Nah, untuk itu, untuk mempermudah kita menyelesaikan soal ini, maka kita akan menandainya anggota A ataupun anggota B yang sama. Di sini bisa kita lihat yang pertama adalah 1. 1 merupakan anggota himpunan A juga sekaligus menjadi anggota himpunan B. Kemudian yang berikutnya adalah 3. 3 ini pada himpunan A ada, pada himpunan B juga ada. Kemudian yang berikutnya yang sama lagi di sini adalah 5, di B juga 5. Kemudian kita lihat mana yang sama lagi. Yang sama lagi di himpunan A itu adalah 7, di himpunan B juga 7. Sehingga kita bisa menjawab A irisan B itu adalah 1, 3, 5, 7. Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang kedua atau soal pada item B, yaitu A irisan C. Sebagaimana tadi saat kita menyelesaikan pada soal item A, yang pertama kita menuliskan anggota dari A dulu, kemudian menuliskan anggota dari C, sehingga setelah kita melihat anggota-anggota dari A dan C ini, maka kita bisa menentukan mana-mana saja bilangan yang bisa kita coret. Untuk itu kita coret anggota-anggota yang sama pada himpunan A dan himpunan C. Kalau kita lihat bersama di sini, yang bisa kita coret pada A itu adalah 1, pada C juga 1, kemudian 2, 2, 3, 3, 4, dan 4. Sehingga dengan kita
sudah mencoret masing-masing anggota A dan anggota C yang sama ini, maka kita bisa menjawabnya bahwa anggota A irisan C itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Lanjut, kita akan menyelesaikan soal yang ketiga, yaitu B irisan C. Untuk mempermudah kerja kita, maka kita akan kembali menuliskan anggota himpunan dari B, yaitu 1, 3, 5, 7, dan anggota dari C, yaitu 1, 2, 3, 4. Dengan kembali kita menggunakan metode coret, akan mencoret bilangan-bilangan yang sama atau anggota-anggota yang sama, yaitu 1 dengan 1, 3 dengan 3. Maka kita bisa menjawab bahwasanya B irisan C itu anggota-anggotanya adalah 1 dan 3. 3 soal sudah kita selesaikan. Kita akan lanjutkan ke soal yang keempat, yaitu C irisan D. Kembali kita menuliskan anggota dari C dan D. Yang pertama adalah anggota C, yaitu 1, 2, 3, 4, dan yang kedua adalah anggota D, 4, 5, 6, 7. Dengan mencermati masing-masing anggota himpunan dari C dan D ini, kita bisa melihat mana anggota himpunan yang sama. Di dalam hal ini, antara anggota C dan D yang sama itu adalah hanya 4 saja, sehingga kita hanya mencoretnya satu kali, yaitu pada bilangan 4, baik itu pada himpunan C maupun himpunan D, sehingga kita bisa menjawabnya bahwasanya anggota dari irisan C dan D itu adalah 4. Yang terakhir atau yang ke E, yaitu B irisan D. Sekali lagi, untuk membantu langkah kita menemukan anggota-anggota yang sama yang akan menjadi irisan anggota B dan D ini, maka kita kembali menuliskan anggota himpunan B dan anggota himpunan D. Dengan mencermati masing-masing dari anggota himpunan B dan D, maka kita bisa mencoretnya. Yang pertama adalah 5, kemudian yang kedua adalah 7. Dengan kita sudah mencoret dua bilangan yang sama ini, maka kita bisa menjawab bahwasanya anggota himpunan B irisan D itu adalah 5 dan 7. 5 soal sudah kita selesaikan pada soal yang pertama ini dengan mudah dan cepat. Untuk itu, cara dengan menggunakan metode coret ini bisa kalian terapkan dalam pembelajaran kalian untuk menentukan anggota-anggota himpunan irisan yang nanti mungkin akan kalian temui dalam pembelajaran selanjutnya. Bagi kalian yang masih belum bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan irisan himpunan ini, maka silahkan diulang kembali, ditonton kembali tutorial pembelajaran ini sehingga sampai kalian benar-benar bisa memahaminya. Kita akan melanjutkan menyelesaikan soal yang kedua, yaitu diketahui di sini ada himpunan A sampai dengan himpunan D. Kemudian kita diminta untuk menyelesaikan 3 permasalahan, yaitu permasalahan A, B, dan C. Mari kita sama-sama untuk menjawabnya. Bagi kalian yang belum memahami cara mengerjakan persoalan ini, maka perhatikan dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik pula. Yang pertama, kita akan menuliskan anggota-anggota himpunan tersebut. Yaitu yang pertama kita akan menulis anggota bilangan A, di mana anggota bilangan A ini diketahui bahwa A merupakan himpunan bilangan asli kurang dari 20. Ingat, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 sampai dengan seterusnya, sehingga bilangan A ini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan
19. Karena dalam soal ini dibatasi pada bilangan kurang dari 20. Karena kurang dari 20 itu adalah 19, maka kita menuliskannya dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 19. Kemudian yang kedua, himpunan B, di mana himpunan B ini merupakan bilangan asli genap kurang dari 15. Kita tahu tadi bilangan asli ini adalah seperti ini, seperti pada himpunan A. Maka pada himpunan B ini, karena di sini ada sebuah kata-kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu asli genap, maka hanya akan kita ambilkan bilangan-bilangan yang bernilai genap tetapi kurang dari 15. Berarti himpunan B itu bisa kita tuliskan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Kemudian kita akan menuliskan himpunan bilangan C, di mana himpunan bilangan C ini adalah bilangan asli ganjil kurang dari 10. Bilangan asli ganjil berarti kebalikan dari genap tadi. Dan di sini dibatasi hanya maksimal itu sampai dengan kurang dari 10. Tetapi yang diambil hanya ganjil. Maka bisa kita tuliskan himpunan C itu 1, 3, 5, 7, 9. Yang terakhir yang akan kita tuliskan dari yang diketahui soal itu adalah himpunan D. Himpunan D ini adalah bilangan asli lagi lebih dari 7 dan kurang dari 15. Lebih dari 7 dan kurang dari 15. Sehingga ya di sini mulai dari 8 sampai dengan 14. Sehingga bisa kita tulis himpunan D itu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baik, sekarang kita akan menjawab item B, yaitu menentukan anggota dari himpunan B irisan C, himpunan B irisan D, dan himpunan C irisan D. Satu persatu akan kita lihat. Yang pertama adalah himpunan B irisan C. Untuk menyelesaikan himpunan B irisan C ini, kita bisa menggunakan cara yang sudah kita pelajari untuk menjawab soal yang nomor 1 tadi. Kalau kalian sudah mahir menggunakan cara seperti itu, maka kita tidak perlu lagi dengan menggunakan bantuan coret sebagaimana yang akan kita lakukan pada irisan himpunan B dan C ini, di mana himpunan B itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan himpunan bilangan C itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Kita perhatikan, adakah bilangan-bilangan pada himpunan B ini yang sama dengan anggota himpunan bilangan C? Apakah ada? Kalau kita cermati di sini tidak ada. Sehingga kita bisa menjawab bahwa himpunan B irisan himpunan C itu adalah kosong. Kosong itu bisa disimpulkan dengan kurung kurawal atau 0 yang dicoret. Yang berikutnya kita akan membahas soal B irisan D. Kita lihat lagi sekarang. B 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. D 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita perhatikan antara anggota himpunan B dan anggota himpunan D, mana yang sama? Di sini kalau kita perhatikan yang sama yaitu 8 ini, 8 dengan 8, 10 dengan 10, 12 dengan 12, 14 dengan 14. Hingga kita bisa menjawab himpunan B irisan D itu adalah 8, 10, 12, dan 14. Yang ketiga atau yang terakhir pada item B ini yaitu C irisan D. Kita lihat kembali. Anggota himpunan bilangan C 1, 3, 5, 7, 9,
Sementara anggota himpunan D itu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita perhatikan mana yang sama. Ternyata di sini ada yang sama, yaitu 9 dan 9. Itulah jawaban di mana irisan C dan D itu adalah hanya 9. Kemudian pertanyaan yang ke C, kita disuruh untuk menggambar diagram Venn-nya. Mari kita sama-sama untuk mempelajari bagaimana cara menggambar diagram Venn-nya dari persoalan ini. Untuk lebih mudahnya, kita akan menguraikan anggota-anggota himpunan dari A, B, C, D-nya ini. Yang pertama kita tuliskan anggota himpunan dari A. Kemudian yang kedua kita tuliskan anggota himpunan bilangan B. Kemudian kita tuliskan anggota himpunan bilangan C, dan juga akan kita tuliskan anggota himpunan bilangan D. Setelah kita tuliskan seperti ini, maka kita akan lebih mudah untuk menggambarnya. Untuk menggambar diagram Venn itu, yang pertama buatlah kotak dulu. Kemudian di pojok di atas kita kasih simbol S atau simbol lainnya yang menunjukkan bahwa di dalam kotak ini ada semestanya yang disimbolkan dengan huruf yang kita kehendaki tersebut. Kalau dalam persoalan ini, maka yang dinamakan himpunan bilangan semestanya itu ada pada himpunan A. Sehingga pada pojok kiri atas ini kita tuliskan A. Kemudian di sini kita akan menggambar lingkaran, di mana di sini ada 3 lingkaran yang akan kita gambar, yaitu lingkaran B, kemudian lingkaran C, dan yang terakhir adalah lingkaran D. Bisa kita gambar seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menuliskan anggota-anggota itu. Yang utama didahulukan itu adalah yang berada pada lingkaran ini. Nah, pada lingkaran ini pun harus kita dahulukan yang paling dalam dulu, daerah yang paling dalam. Kalau kita lihat di sini, maka daerah yang paling dalam itu adalah B irisan D. Kita lihat B irisan D itu yang sama anggota dari himpunan B dan anggota himpunan D itu di sini kalau kita perhatikan adalah 8, kemudian yang sama lagi adalah 10, kemudian yang sama lagi adalah 12. Berikutnya yang sama antara himpunan B dan himpunan D ini adalah 14. Kemudian berikutnya kita akan mengisi pada irisan himpunan C dan irisan himpunan D di sini daerah ini. Kita cari dulu, kita lihat dulu. Himpunan C 1, 3, 5, 7, 9, sementara himpunan D 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang sama mana? Yang sama itu hanya pada bilangan 9. Sehingga daerah ini, daerah sini akan kita isi dengan 9. Kemudian berikutnya kita akan mengisi daerah-daerah selain yang menjadi irisan tadi. Kita akan mengisi daerah D ini yang di sini, yang tidak merupakan bilangan 9, bilangan 8, 10, 12, 14. Jika kita lihat pada D ini yang belum tercantum di sini itu adalah 11, kemudian 13. Setelah itu kita akan mengisi pada daerah ini. Untuk mengisi daerah di luar irisan atau di daerah ini, maka kita lihat semua anggota bilangan B yang belum kita tulis pada daerah ini. Berarti yang pertama itu adalah 2 belum ditulis. Gitu. Ini 2 tidak ada. Kemudian 4. Kemudian 6. Nah, kita ada lagi 8 sudah masuk sini. Berikutnya kita akan menuliskan anggota-anggota himpunan bilangan C selain dari
9 ini. C selain dari 9 ya berarti adalah 1, kemudian 3, kemudian 5, dan yang terakhir adalah 7. Setelah kita menuliskan semua yang ada dalam lingkaran, maka akan kita cek apakah masih ada bilangan yang belum kita tulis. Kalau ada bilangan yang belum kita tulis, maka kita tulis di luar lingkaran ini tetapi masih di dalam kotak hijau ini, atau masih dalam kawasan anggota himpunan semestanya. Jika kita mencermati gambar diagram ini, maka kita bisa menjawab mana-mana saja dari bilangan asli kurang dari 20 ini yang belum ketulis dalam lingkaran. Kita cek satu persatu. 1 sudah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti yang sudah kita tulis itu adalah mulai dari bilangan 1 sampai dengan bilangan 14. Maka selain dari bilangan yang disebutkan tadi yang merupakan anggota himpunan A, kita tulis di luar lingkaran tapi masih dalam kotak A. Yang pertama adalah 15 ini, kemudian 16 ini, 17, 18, 19. Maka gambar diagram Venn ini sudah selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ingatkan bagi kalian yang belum melakukan subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, sehingga jika nanti dari channel Jejak Mas Guru ini ada video-video yang baru, kalian akan mendapatkan pemberitahuannya dan kita dapat belajar bersama kembali. Dari Purworejo, Jawa Tengah, salam dari channel Jejak Mas Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.